Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nurlita dengan NIM akhir 040 dari kelas PM 2023E. Di sini saya akan membuat video mengenai penyelesaian soal UAS Geometri 2024. Selamat menyaksikan. Masuk ke nomor soal yang pertama, poin A, yaitu jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah dari ruas garis AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Masuk ke jawaban nomor 1 poin A, yaitu jawabannya belum tentu karena syarat titik tengah itu panjang AB sama dengan BC. Dan pada pernyataan nomor 1A itu tidak dijelaskan bahwasannya titik ABC itu segaris. Maka dari itu jawabannya itu belum tentu karena ada dua kemungkinan, benar dan salah. Akan bernilai benar jika titik ABC segaris dan titik B di antara A dan C, dan akan bernilai salah jika titik ABC tidak segaris. Jadi dua kemungkinan berikut ini sama, AB sama dengan BC, di bawah juga sama, AB sama dengan BC, tapi ada kemungkinan bahwasannya ABC itu segaris dan yang salah itu ABC-nya itu tidak segaris. Nomor 1 poin B, yaitu jika sinar garis RS dan sinar garis RT dua sinar yang berlawanan, apakah R titik tengah sinar garis ST? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Masuk ke jawaban nomor 1 poin B, yaitu jawabannya R bukan titik tengah ST karena sinar garis RS memiliki panjang tak hingga dan sinar garis RT juga memiliki panjang tak hingga, sehingga tidak dapat dikatakan RT sama dengan RS. Maka dari itu R bukan titik tengah dari ST. Karena ada dua kemungkinan, tidak mungkin RT sama dengan RS, karena bisa jadi RS itu lebih besar daripada RT dan RS bisa lebih kecil dari RT, sehingga dapat kita simpulkan bahwa R itu bukan titik tengah dari ST. Nomor 1 poin C, yaitu apakah syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Nah, masuk ke nomor 1 poin C, yaitu syarat terbentuknya sebuah bidang, yaitu ada 3. Yang pertama, menurut postulat 7, yaitu jika terdapat 3 titik yang tak segaris, ada titik A, B, C di sini, maka akan dapat dibuat tepat satu bidang. Lalu menurut teorema 2.3, yaitu jika ada satu garis dan satu titik di luar garis, maka akan dapat dibuat tepat satu bidang. Di sini ada garis AB dan titik C di luar garis AB. Akan terbentuk satu bidang. Lalu ada pula menurut teorema 2.4,
Menurut teorema 2.4, jika ada dua garis yang berpotongan, maka akan terbentuk tepat satu bidang. Di sini ada dua garis yang berpotongan. Maka dari tiga pernyataan di sini atau tiga syarat ini akan bisa dibuat tepat satu bidang. Masuk ke nomor 2, poin A, yaitu jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut-sudut pasangan linier, sudut bersisihan, dan sudut bersuplemen. Masuk ke nomor 2, poin A, yaitu yang pertama, sudut pasangan linier, yaitu pengertiannya dua sudut di mana salah satu sisinya itu bersisihan dan sisi-sisi yang tidak bersekutu itu merupakan sinar garis yang berlawanan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu sudut CDA merupakan sudut pasangan linier dengan sudut CDB, karena ada salah satu sisi sinar garisnya itu yang saling bersisihan, yaitu pada sinar garis DC, dan sisi-sisi yang lain yang tidak bersekutu itu saling berlawanan, yaitu ada sinar garis DB dan sinar garis DA. Masuk ke jawaban nomor 2 poin A yang kedua, yaitu sudut bersisihan, yaitu dua sudut jika dan hanya jika sudut tersebut mempunyai sisi yang bersekutu dan sudut-sudut yang lain di antara sisi-sisi yang bersekutu. Jadi di sini ada contohnya, dan dalam contoh ini sisi yang bersekutu itu adalah sinar garis DB dan sudut-sudut lain di antara sisi-sisi yang bersekutu, yaitu karena DB itu sisi yang bersekutu, maka ada sinar garis DA dan sinar garis DC yang merupakan antara dari sisi-sisi yang bersekutu, yaitu sinar garis DB. Lalu masuk ke nomor 2 poin A yang ketiga, yaitu sudut bersuplemen, yaitu pengertiannya dua sudut jika dan hanya jika jumlah kedua sudutnya itu 180. Nah, di sini ada contohnya. Jadi sudut ADB yaitu 60 dan CDB itu 120. Jadi jika dijumlahkan sudut ADB ditambah CDB yaitu 60 tambah 120 sama dengan 180. Maka contoh berikut merupakan sudut yang bersuplemen. Nomor 2 poin B, jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan sudut pusat. Masuk ke jawaban nomor 2 poin B yang pertama, yaitu sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada di lingkaran. Di sini ada contohnya. Nah, di sini sudut BAC merupakan sudut keliling karena kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur. Nah, tali busurnya itu ada pada AC dan AB. Nah, di sini ada pula titik sudutnya berada di lingkaran. Titik sudutnya berada di A.
A di sini berada di lingkaran. Maka dari itu sudut BAC merupakan sudut keliling. Masuk ke jawaban nomor 2 poin B yang kedua, yaitu sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, berikut ada contoh, yaitu sudut ABC merupakan sudut pusat karena kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari. Kaki-kaki sudut ABC yaitu merupakan jari-jari pada AB dan CB, dan titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Titik sudutnya itu berada di B dan sekaligus menjadi pusat lingkaran. Masuk ke nomor 3, yaitu buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Masuk ke jawaban nomor 3, yaitu diketahui segitiga ABC dengan D titik tengah ruas garis AB dan E titik tengah ruas garis AC. Buktikan DE sama dengan setengah dari BC. DE setengah dari ruas garis BC. Bukti yang pertama yaitu kita bisa mencari AD, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD dan ruas garis AE kongruen dengan ruas garis CE. Itu akibat D dan E itu titik tengah. Lalu yang kedua yaitu sudut yang kongruen, yaitu sudut DAE itu kongruen dengan BAC karena sudut yang sama. Lalu masuk ke yang ketiga, karena sisi sudut sisi, maka terjadilah segitiga yang kongruen. Segitiga ADE kongruen dengan segitiga ABC. Akibat langkah 1 dan 2 sudut kesebangunan sisi sudut sisi. Lalu lanjut ke langkah keempat, yaitu sehingga AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Ini akibat langkah ketiga. Lalu yang kelima yaitu AD ditambah BD sama dengan AB. Itu karena penjumlahan panjang ruas garis. Lalu masuk ke yang nomor 6. Karena AD plus BD sama dengan AB, maka kita bisa mengatakan ini 2AD sama dengan AB. Akibat langkah 1 dan 5 substitusi. Karena tadi kongruen ya, jadi bisa kita masukkan 2AD. Lalu lanjut ke yang langkah nomor 7,
yaitu AD per 2AD sama dengan DE per BC. Itu karena langkah 4 dan 6 substitusi. Kenapa kok 2AD? Karena tadi sudah dicari ya, AB-nya itu diubah menjadi 2AD. Dan sesuai langkah ke-4 tadi, AD per AB sama dengan DE per BC. Lalu kita bisa masukkan aja AD-nya, kita hilangkan jadi 1/2 sama dengan DE per BC. Lalu kita bisa pindahkan, jadinya 1/2 BC sama dengan DE. Jadi sudah terbukti bahwa DE sama dengan 1/2 DE sama dengan 1/2 BC. Nomor 4, yaitu buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur adalah tegak lurus. Masuk ke jawaban nomor 4, yaitu diketahui lingkaran O dengan ruas garis AB merupakan tali busur. C adalah titik tengah dari tali busur. Sini ada lingkaran O dan tali busur AB, dan C adalah titik tengah dari AB. Buktikan OC itu tegak lurus dengan AB. Lalu masuk ke jawaban nomor 4, yaitu diketahui lingkaran O dengan ruas garis AB merupakan tali busur. Jadi di sini ada lingkaran O dan tali busurnya AB, di mana C adalah titik tengah dari AB atau titik tengah dari tali busurnya. Lalu yang akan kita buktikan yaitu OC, ruas garis OC tegak lurus dengan ruas garis AB. Bukti di sini ada langkah pertama, yaitu AC kongruen dengan BC karena C itu merupakan titik tengah dari AB. Lalu masuk ke langkah 2, yaitu hubungkan O ke A dan O ke B, sehingga ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OB. Itu bisa kita konstruksi dari hubungkan O ke A dan O ke B. Lalu ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OB itu karena jari-jari. Lalu masuk ke yang nomor 3, sudut OAC kongruen dengan sudut OBC. OAC kongruen dengan sudut OBC karena segitiga sama kaki. Nah, langkah nomor 4 yaitu segitiga OAC kongruen dengan OBC akibat langkah 1, 2, 3 yaitu sudut sisi sudut. Lalu langkah nomor 5 yaitu sudut OCA kongruen dengan OCB akibat langkah 4. Masuk ke nomor 6, besar sudut OCA ditambah besar sudut OCB sama dengan 180.
Itu alasannya karena penjumlahan sudut, yaitu sudut pasangan linier. Yang ketujuh yaitu besar sudut 2 kali besar sudut OCA sama dengan 180. Nah, kita menghilangkan duanya, jadinya besar sudut OCA sama dengan 90. Itu akibat dari langkah 5 dan 6 substitusi. Lalu yang langkah terakhir yaitu langkah ke-8, ruas garis OC tegak lurus dengan ruas garis AB. Karena langkah dari langkah 7 yaitu definisi tegak lurus. Dan masuk ke nomor 5, poin A, yaitu lukis sebuah balok ABCD EFCH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB sama dengan 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm dengan sudut-sudutnya 135 derajat dan perbandingan proyeksinya itu 2:3. Baik, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 5, poin ke A, di mana kita akan diminta untuk membuat balok dengan ABCD EFGH, di mana bidang frontalnya itu ada di ABFE, AB-nya 6 cm, AE-nya 4 cm, AD-nya 5 cm dengan sudut-sudutnya 135 derajat dan perbandingan proyeksinya 2:3. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat persegi panjang dengan AB 6 dan AE-nya itu 4 terhadap bidang frontalnya yaitu ABFE. Nah, di sini kita sudah menggambar bidang frontal ABFE, di mana AB-nya 6 dan AE-nya itu 4. Nah, selanjutnya kita bisa menggambar panjang AD 5 dengan perbandingan proyeksinya 2:3. Nah, di sini kita sudah membuat AD-nya dengan panjang 5 dan perbandingan proyeksinya 2:3. Nah, lalu yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu membuat sudut 45. Kenapa sudut 45? Karena di sini kan mintanya sudut 135.
Sedangkan di sini sudah ada sudut 90. Jadi kita bisa menambahkan 45 karena 90 tambah 90 ditambah 45 itu 135. Kita bisa menggunakan yang setelah kita membuat sudut 45, kita bisa menggunakan gambar proyeksi yang tadi untuk menentukan panjang dari AD-nya. Kita bisa langsung menggambar balok dari gambar ini. Lalu terbentuklah sebuah balok ABCD EFGH, di mana perbandingan proyeksinya 2:3 dan sudut-sudutnya 135, di sini ada 90 lalu ditambah 45. Di mana AB-nya 6, AE-nya 4 dan AD-nya 5. Bidang frontalnya adalah ABFE. Baik, di sini kita bisa lanjut ke soal nomor 5, poin ke B, di mana kita diminta untuk membuat penampakan bidang iris pada prisma PQRST UVWXY yang melalui titik A, B, C. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu pandang bidang PRWU. Lalu pandang bidang TQVY. Setelah
Setelah itu kita bisa menemukan diagonal berpotongan pada garis. Kita bisa beri nama garis tersebut yaitu ED. Lalu hubungkan titik A ke titik C yang melalui ruas garis ED. Kita bisa memberi nama titik potong ini yaitu F. Setelah itu, hubungkan titik B ke titik F, lalu perpanjang hingga memotong rusuk VQ. Kita bisa beri nama titik potong ini yaitu G. Setelah itu, kita bisa pandang kembali bidang PSXU. Dan bidang PQVY, sehingga kita bisa menemukan diagonal berpotongan garis yang bisa kita namai HI. Setelah itu hubungkan titik B ke ruas garis HI di titik J. Setelah itu kita bisa hubungkan titik A ke titik J, lalu perpanjang hingga memotong rusuk SXS. Di titik kita bisa beri nama K. Setelah itu kita bisa menemukan bahwa penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yaitu AB, K, C, N, C, G. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwasannya penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yaitu AB, K, C, G. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.